Sang Sabda Menyapa. Renungan Harian Jumat 17 Februari 2023 disusun dan dibawakan oleh Bruder Gogon Gusman. Selamat mendengarkan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sang Sabda Menyapa. Renungan kita hari ini berjudul Harga untuk Mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Yesus dalam Injil hari ini mengingatkan kepada kita tentang syarat-syarat mengikutinya. Sebagaimana yang disabdakannya kepada orang banyak dan kepada para muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebagai orang yang mengikuti atau mengimani Kristus, apakah kita sanggup untuk setia mengikutinya jika syaratnya adalah menyangkal diri dan memikul salib? Barangkali jawabannya tidak mudah untuk dijawab, sebab syarat-syarat itu sungguh menyeramkan. Namun, Yesus secara terus terang mengungkapkan kepada kita bahwa mengikutinya bukanlah sesuatu yang gampang, melainkan sesuatu yang menantang. Yesus berkata demikian, mau menyadarkan kita bahwa mengikutinya bukan saja untuk mencari keuntungan atau kenikmatan semata, melainkan untuk keluar dari zona nyaman hidup. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, ketiga syarat mengikutinya seharusnya kita pahami secara mendalam. Yang pertama, menyangkal diri. Menjadi murid Yesus artinya siap menerima segala hal dan resiko atau segala konsekuensi hidup. Sebab mengikuti Dia harus rela mempertaruhkan segalanya. Menyangkal diri berarti harus menanggalkan banyak hal untuk mengorbankan diri dan untuk hidup seutuhnya dipersembahkan kepada Yesus. Sebagai orang yang beriman, kita tentunya harus menanggalkan kenikmatan duniawi yang kadang dapat menyesatkan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Misalnya, kita kerap kali tekun mencari uang dan tekun belajar hingga memperoleh banyak gelar. Namun kita lupa untuk berdoa, peduli, mencintai, dan mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Menyangkal diri juga berarti menuntut kita untuk hidup jujur dan mengendalikan diri dari praktik-praktik yang dapat menghancurkan orang lain, seperti menyebarkan berita hoaks demi memperoleh keuntungan diri sendiri. Yang kedua, memikul salib. Dalam hal ini, salib berarti beban hidup. Untuk mengikuti Yesus, kita semestinya mampu memikul beban hidup kita. Sebagaimana Yesus sendiri bersusah payah memikul salibnya sampai ke puncak Golgota tanpa sedikit merasa putus asa, walau terkadang para serdadu terus mencambuki tubuhnya. Memikul salib adalah cara bagi kita untuk menguatkan dan mendewasakan iman kita akan Yesus. Sebagai orang yang mengimaninya, kita harus siap berkorban untuk menderita demi menyelamatkan orang-orang sakit yang ada di sekitar kita. Kita juga harus siap untuk memikul segala tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, entah itu dari kepemerintahan, agama, budaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengikuti Yesus.
Mengikuti Yesus berarti harus setia. Kita harus setia mengikutinya. Artinya tidak menduakan pilihan dan pikiran untuk menjauh darinya, atau tidak putus asa di tengah jalan untuk mengikutinya apabila berhadapan dengan banyak tantangan. Kita juga harus taat kepadanya, walaupun cobaan selalu datang silih berganti, yang kadang membuat kita bimbang. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu, atau tidak boleh membiarkan keinginan kita berkuasa atas hidup kita. Melainkan kita harus mengandalkan dan membiarkan Tuhan menguasai seluruh hidup kita. Sebab padanya kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, harga mengikuti Yesus sungguh jelas. Untuk itu, kita harus menjadi pengikut Yesus yang sejati, agar harga yang kekal darinya dapat kita peroleh sebagai kekuatan hidup kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.